pemateri pertama Putri Saadah dengan NIM 2420100170. Jadi, sejak awal peradaban Islam itu telah menempati posisi yang paling mulia. Islam itu tidak pernah memisahkan antara agama dan pendidikan karena keduanya itu saling melengkapi. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, yang dimana artinya bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini mengandung pesan bahwa membaca, belajar, dan meneliti adalah bagian dari ibadah. Karena dalam Islam, menuntut ilmu itu bukan hanya untuk kepentingan dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam pernah menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan, seperti pada masa keemasan Baghdad dan Andalusia. Banyak ilmuwan seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan Al-Biruni yang berhasil mengembangkan ilmu sains dan kedokteran dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Mereka adalah bukti nyata bahwa agama, ilmu dapat berjalan seiring dan saling memperkuat. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua atas nama Aulia Resi Tanjung dengan NIM 24201176. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan tantangan integrasi. Integrasi Islam dan ilmu pengetahuan berarti menyatukan antara wahyu dan akal, antara nilai-nilai keagamaan dan temuan ilmiah modern. Islam memandang bahwa sumber ilmu tidak hanya berasal dari observasi dan rasio manusia, tetapi juga dari petunjuk wahyu. Tetapi sayangnya dalam dunia modern saat ini, banyak ilmu yang berkembang dalam paradigma sekuler yang memisahkan antara agama dari kehidupan. Ilmu dianggap netral dan bebas dari nilai moral. Akibatnya kemajuan teknologi kadang malah menimbulkan masalah baru, misalnya seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan hilangnya nilai kemanusiaan. Nah, disinilah pentingnya integrasi Islam, agar sains itu tidak hanya dikuasai secara teknis, tetapi juga diarahkan untuk kemaslahatan manusia dan kelestarian alam. Ilmu yang berlandaskan Islam tidak hanya bertujuan untuk mengetahui, tetapi juga untuk memahami dan mengabdi kepada Sang Pencipta. Contohnya, seorang penelitian di bidang energi terbarukan bisa menjadi bentuk ibadah jika diniatkan untuk menjaga bumi ciptaan Allah. Atau di bidang kedokteran, ketika ilmuwan muslim berupaya menemukan obat bagi penyakit, bukan hanya melakukan eksperimen, tetapi juga menunaikan amanah untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Saya pemateri ketiga Gita Aprilia Siregar dengan NIM 2420100168. Jadi saya akan melanjutkan materi, yaitu banyak tokoh Islam modern yang menekankan pentingnya integrasi antara ilmu dan agama. Salah satunya Syekh Muhammad Naqwi Al-Attas yang mengingatkan agar umat Islam tidak sekadar meniru sains barat, tetapi membangun ilmu yang berakar pada nilai tauhid. Begitu pula Syed Hussein Nas yang menegaskan bahwa ilmu harus mengandung kesadaran spiritual dan tanggung jawab terhadap alam. Konsep ini dikenal sebagai Islamic Science atau sains Islam, yaitu ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, serta diarahkan untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam paradigma ini, manusia bukan penguasa alam, melainkan khalifah yang bertugas menjaga dan memakmurkannya. Tujuan utama dari Islam dan ilmu pengetahuan kontemporer adalah menciptakan peradaban yang seimbang antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai moral. Ilmu tanpa iman bisa menjerumuskan, tapi iman tanpa ilmu bisa membuat umat tertinggal. Keduanya harus bersatu agar manusia menjadi makhluk yang berpengetahuan sekaligus berakhlak. Sebagai generasi muda muslim, kita harus memiliki semangat untuk menguasai sains modern tanpa kehilangan jati diri keislaman. Dengan begitu, ilmu yang kita pelajari bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.